Tahun 1847 era dinasti Qing, di sebuah klinik di Foshan, lahirlah seorang anak laki-laki. Kelak ketika dewasa, anak ini akan belajar bela diri dan menjadi terkenal karena tidak pernah kalah bertanding satu kali pun sepanjang hidupnya. Setelah kematian beliau, namanya langsung melejit naik menjadi pahlawan legendaris rakyat China, terkenal dengan jurus andalannya yaitu tendangan tanpa bayangan. Beliau ini dikenal dengan nama Wong Fei Hung. Seperti apa sosok aslinya? Buat kalian yang penasaran karena cuma tahu Wong Fei Hung dari film Once Upon a Time in China, Wong Fei Hung ini beneran ada ya, tokoh sejarah beneran. Beliau ini lahir di tahun 1847 di Foshan. Ayahnya, Wong Keiying, adalah seorang tabib pengobatan tradisional China terkenal dengan ilmu yang disebut dadit atau ilmu pengobatan tulang. Yang by the way ini nanti bakal diturunkan juga kepada anaknya. Tetapi Papa Wong tidak hanya terkenal sebagai tabib saja, beliau juga dikenal sebagai salah satu dari 10 macan kuangtung. 10 macan kuangtung ini adalah sebutan keren yang diberikan kepada 10 pendekar dari daerah Kuangtung, paling sakti mandraguna di era abad ke-19. Wong Keiying sendiri aslinya adalah bekas murid seorang biksu Shaolin bernama Lu Ah Choi yang mengajarkan Papa Wong ilmu bela diri yang disebut teknik Hungga. Sekilas tentang aliran Hungga, ini adalah salah satu aliran bela diri yang cara berantemnya itu paling brutal, boleh dibilang di China. Salah satu sikap utamanya disebut sepingma atau pose kuda. Modern ekuivalennya mungkin semacam kickboxing. Kebanyakan jurusnya ditujukan untuk melumpuhkan lawan dengan cara secepat, semematikan, dan sebrutal mungkin. Papa Wong mulai melatih Wong Fei Hung kecil ilmu bela diri Hungga sejak usia 5 tahun. Tidak hanya diajarkan bela diri, Papa Wong juga sering mengajak putranya ini untuk berkeliling sambil menjual obat. Di perjalanan mereka akan melakukan pertunjukan kungfu untuk menarik perhatian calon pembeli. Nah, menurut ceritanya nih, ketika Wong Fei Hung berusia 13 tahun, lagi memperagakan pertunjukan kungfu di jalanan sambil Papa Wong jualan obat, kebetulan di hari yang sama, di dekat situ ada juga seorang suhu lain yang lagi melakukan peragaan kungfu bernama Quan Tai Hung. Ternyata penonton beliau ini kalah banyak jumlahnya dibandingkan dengan penonton Wong Fei Hung. Karena nggak terima, Suhu Quan menantang Papa Wong untuk berkelahi, adu ilmu. Papa Wong cuma senyum-senyum kemudian menyuruh Suhu Quan ini untuk mengalahkan Wong Fei Hung terlebih dahulu sebelum menantang dirinya. Which is ingat, Wong Fei Hung waktu itu masih umur 13 tahun. Tetapi hasilnya adalah Suhu Quan Tai Hung ternyata tidak mampu mengalahkan Wong Fei Hung kecil. Dan sejak saat itu praktis nama Wong Fei Hung langsung menjadi legenda gede di Guangdong, masuk dalam jajaran salah satu ahli silat paling sakti mandraguna di provinsi tersebut. Nama Wong Fei Hung sendiri akhirnya masuk menjadi anggota salah satu dari 10 macan Guangdong yang tadinya dijabat oleh Papa Wong ketika beliau baru berusia hanya 20-an tahun saja. Pantesan jadi legenda. Nah, di tahun 1886, Wong Fei Hung membuka sebuah klinik pengobatan tradisional China di daerah Guangzhou yang dinamai dengan Po Chi Lam. Di sini, Wong Fei Hung tidak hanya menjual obat tradisional China, mempraktikkan ilmu daditnya alias cara memperbaiki tulang, beliau juga membuka sebuah perguruan kungfu yang mengajarkan aliran Hungga. Walaupun uniknya, salah satu jurus yang paling terkenal yaitu jurus tendangan tanpa bayangan justru bukan ciptaan Wong Fei Hung sendiri, tetapi beliau sendiri mempelajari tersebut dari orang lain. Semasa di Guangzhou ini, untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Wong Fei Hung juga sering menyambi jadi bodyguard orang-orang kaya yang takut dibunuh sama saingannya. Beliau juga kadang didapuk untuk menjadi pelatih militer di kemiliteran dinasti Qing. Bahkan di tahun 1895, Wong Fei Hung ikut berperang melawan Jepang. Dan ini adalah salah satu titik balik yang membuat beliau menjadi folk hero dalam ingatan masyarakat China. Sayangnya di tahun 1924, terjadi sebuah kerusuhan di Guangzhou yang sering dikenal dengan istilah Canton Merchants Corps Uprising. Pada intinya, perkumpulan para pedagang Guangdong memesan persediaan senjata dari Inggris yang berjumlah lebih dari 9.000 pucuk senapan api, kemudian masih ada mesin gun 40 biji, dan lebih dari 3 juta peluru. Tetapi ketika merchandise ini sampai di pelabuhan, ternyata tidak diizinkan masuk oleh pemerintah China yang ketika itu sudah beralih menjadi republik, dengan alasan jumlah yang disebutkan di surat perizinan berbeda dengan jumlah yang benar-benar dikirim. Namanya pedagang, nggak mau rugi dan pasti nggak terima.
Mereka pun kemudian mengerahkan para bodyguard dan tentara mercenary bayaran mereka sendiri untuk mengambil senjata-senjata tersebut dari pelabuhan. Di sini terjadilah bentrok besar dengan pasukan dari pemerintah. Walaupun dengan cepat pasukan dari Merchants Corps ini berhasil ditumpas oleh pasukan pemerintah, tetapi dalam kerusuhan yang terjadi, klinik Pochila milik Wong Fei Hung tidak sengaja ikut terbakar habis. Dan saking sedihnya, Wong Fei Hung jatuh ke dalam lubang depresi. Beliau meninggal hanya setahun setelah kejadian ini. Jasadnya dikuburkan di kaki Gunung Payun atau Gunung Awan Putih, walaupun di mana letak kuburan tepatnya sayang sekali sudah hilang ditelan waktu. Selama hidupnya, Wong Fei Hung sempat menikah sebanyak 4 kali, dan semuanya, selain yang terakhir, berakhir dengan sangat tragis. Pernikahan pertama terjadi ketika Wong Fei Hung masih berusia 24 tahun. Tetapi sayang, istrinya ini meninggal hanya 3 bulan setelah pernikahan terjadi. Saking sedihnya, Wong Fei Hung sempat menjanda selama 25 tahun setelah peristiwa ini, sampai kemudian menikahi istri keduanya yang memberikan 4 orang anak. Tetapi nahas lagi-lagi, istrinya ini meninggal hanya 4 tahun setelah menikah. Di tahun 1902, Wong Fei Hung menikah untuk ketiga kalinya, di mana beliau mendapatkan lagi 2 orang anak. Tetapi lagi-lagi nih, baru 2 tahun menikah, istrinya juga meninggal. Sampai di sini, Wong Fei Hung sendiri bahkan berpikir bahwa beliau ini akan mengutuk seluruh istri yang beliau nikahi secara resmi untuk meninggal muda dan dalam keadaan tragis. Maka ketika Wong Fei Hung bertemu dengan istri terakhirnya, ahli bela diri wanita bernama Mok Guilan, yang ketika itu usianya baru 23 tahun, sedangkan Wong Fei Hung sendiri sudah umur 61 tahun, beliau tidak menikahi Mok Guilan secara resmi, tetapi mengambilnya sebagai selir. Mungkin memang ada benarnya, karena dengan pengambilan selir yang terakhir ini, bukan Mok Guilan yang meninggal dalam pernikahan, tetapi Wong Fei Hung sendiri hanya 1 tahun setelah mereka menikah. Ada legenda lucu yang menceritakan tentang pertemuan pertama Mok Guilan dan Wong Fei Hung. Dikisahkan Mok Guilan ketika itu tuh lagi jalan-jalan di jalanan, sementara Wong Fei Hung lagi mendemonstrasikan kungfunya. Ketika beliau mendemonstrasikan tendangan tanpa bayangan, gak sengaja sepatunya ikut terlempar dan menghantam muka Mok Guilan pas banget ceplak. Karena ngamuk dan Mok Guilan ini juga ahli bela diri, beliau mengambil sepatu tersebut, maju ke atas panggung, dan katanya menampar Wong Fei Hung sambil ngomel-ngomel. Bilangnya, kamu itu ahli bela diri. Untung yang kelempar itu sepatu. Kalau misalkan yang kelempar pisau, kamu bisa bunuh penonton. Wong Fei Hung sendiri bukannya ngamuk karena ditampar sama cewek muda, justru malah sangat terkesan dan langsung jatuh cinta instan. Mereka pun menikah 1 tahun sebelum Wong Fei Hung menjemput ajal di tahun 1924. Sejak kematian beliau, nama Wong Fei Hung sendiri langsung melejit naik menjadi salah satu pahlawan rakyat legendaris dari China, terkenal sebagai Chinese folk hero. Dengan lebih dari 100 film dibuat untuk menceritakan kisah kehidupannya. Tetapi yang paling terkenal yang berhasil membawa nama Wong Fei Hung ke kancah internasional sekaligus membuat pemeran aktor utamanya jadi selebriti level dunia adalah serial Once Upon a Time in China besutan produser Sweetheart dan diperankan oleh Jet Li. Casting ini menurut gue sih sangat amat tepat karena sebelum menjadi aktor, Jet Li sendiri adalah seorang atlet wushu. Dalam serial Once Upon a Time in China ini, Wong Fei Hung sendiri digambarkan bukan sebagai pahlawan legendaris, tetapi sebagai seorang pemuda naif. Walaupun memiliki kehebatan tidak tertandingi dalam ilmu bela diri Hungga dan ilmu pengobatan tradisional China, tetapi sangat naif dan gak ngerti bagaimana caranya membentengi diri beliau dari membludaknya arus masuk orang asing ke tanah Tiongkok. Wong Fei Hung ala Sweetheart memulai karirnya bukan sebagai pahlawan, tetapi beliau dipaksa beradaptasi dengan perubahan seiring dengan berubahnya Tiongkok dari dinasti Qing menjadi negara republik, dari tradisi lama menuju modernisasi. Sebagai seorang manusia biasa yang kebetulan memiliki ilmu dalam bidang pengobatan tradisional dan ilmu bela diri, memiliki banyak masalah hidup juga yang sama dengan orang kebanyakan, tetapi di dalam proses pencarian jati diri inilah Wong Fei Hung pelan-pelan berkembang menjadi seorang pahlawan di mata rakyat China. Sosok Wong Fei Hung ala Sweetheart ini ternyata sukses banget beresonansi dengan pandangan para penontonnya dan menjadi serial Wong Fei Hung paling sukses sepanjang sejarah perfilman Tiongkok. Mungkin pernah ada yang mendengar rumor yang beredar beberapa tahun silam dan bertanya-tanya, benarkah Wong Fei Hung ini aslinya adalah seorang Muslim? Dilansir dari situs Era Muslim, artikel terbitan tahun 2023,
mengklaim bahwa Wong Fei-hung adalah seorang pendekar keturunan suku Uighur, sementara Wong Kei-ying ayahnya adalah seorang ulama. Menurut artikel ini, nama Fei adalah penyebutan China untuk nama Faisal, sementara Hung adalah penyebutan China untuk nama Hussein. Maka nama asli Wong Fei-hung yang sebenarnya adalah Faisal Hussein Wong. Link ke artikelnya gue taruh di kolom deskripsi kalau misalkan ada yang mau baca langsung. Walaupun artikel ini adalah terbitan tahun 2023, tetapi sebenarnya isu tentang Wong Fei-hung adalah seorang pendekar muslim ini sudah beredar jauh lebih lama. Kalau nggak salah sejak gue kuliah pun gue udah pernah membaca ini beredar di Twitter sama Facebook ketika itu. Sekitar pertengahan tahun 2000-an ya. Nah, seberapa benar sih klaim ini? Ada beberapa petunjuk yang bisa membantu kita menjawab. Yang pertama adalah aliran style Hungga. Suku Hui dan suku Uighur adalah dua etnis minoritas di China yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka memiliki aliran ilmu bela diri sendiri, terutama yang paling umum dipakai adalah Pai Chi Chuan. Sementara aliran Hungga sendiri berasal dari aliran ilmu silat yang dikembangkan oleh para biksu Shaolin, terutama yang berasal dari daerah Fujian. Suku Hui atau suku Uighur sendiri di masa modern tidak pernah ada mengklaim Wong Fei-hung sebagai salah satu dari anggota suku mereka. Kedua, Museum Wong Fei-hung yang terletak di kota Foshan mendokumentasikan berbagai aspek kehidupan Wong Fei-hung, terutama dari sumbangan peninggalan yang diberikan oleh istri terakhir beliau yaitu Mo Guilan. Tidak mendata adanya peninggalan yang mengindikasikan Wong Fei-hung adalah seorang muslim. Sedangkan cerita dari salah satu murid Wong Fei-hung yang bernama Lam Sai-wing mengisahkan bahwa ketika hidup Wong Fei-hung bahkan memiliki tukang daging babi langganan yang nyaris setiap hari akan mengantarkan daging babi ke rumah beliau. Dari dua poin ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa klaim ini adalah hoaks dan Wong Fei-hung bukanlah seorang muslim ataupun keturunan Uighur. Yang benar, Wong Fei-hung adalah seorang pahlawan legendaris, seorang ahli silat tak terkalahkan yang tidak hanya berhasil memenangkan hati ratusan juta rakyat Tiongkok, tetapi juga berhasil menjadi pahlawan bagi ratusan juta orang di seantero dunia. Episode ini adalah bagian dari serial Chinese Folk Hero. Kalau pengen nonton episode lainnya bisa langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa like, share, subscribe. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye-bye!